Shalom adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online HKBP Petukangan dengan Kak Esther. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, hari ini kita mau ngapain dulu nih? Tepuk minum susu dulu yuk. 1, 2, 3. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Yeay! Nah, adik-adik, tadi pagi sehabis bangun tidur sudah berdoa belum? Siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Ayo. Sudah semua ya? Yeay! Berarti anak Tuhan yang pintar. Lalu, sebelum kita memulai ibadah sekolah yang kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, ingin mendengarkan firman-Mu dan ingin memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah berdoa nih. Sekarang kakak mau tanya, hari ini firman Tuhan diambil dari apa ya? Kitab apa ya? Yohanes? Bukan. Tadi ada yang benar tuh jawabnya. Dari apa, Dek? Kitab apa? Lukas, ya betul. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Good. Berarti tadi mendengarkan Amang Pendeta nih, ya kan? Nah, jadi Lukas 10 itu bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Kenapa tuh Kak? Kok orang Samarianya baik hati? Nah, jadi itu ceritanya ada seorang dari Yerusalem, dia dirampok adik-adik oleh seorang penyamun. Lalu setelah dirampok, dia dipukuli sampai hampir mati. Nah, setelah itu dia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan oleh perampok ini, oleh para penyamun ini kan. Lalu lewatlah seorang lagi dari orang Yerusalem, tetangganya dia atau temannya dia nih. Terus orang Yerusalem ini ya sudah hanya lewat saja, cuman lihat doang kayak oh dirampok, cuman kayak gitu. Nah terus habis itu ada lagi seorang lagi dari Yerusalem lewat lagi, ya udah sama aja mereka. Jadi cuman lewat, tidak peduli dengan si orang Yerusalem yang dirampok ini. Nah tibalah seorang dari Samaria lewatlah dia kan, terus melihat seorang dari Yerusalem ini tergeletak di pinggir jalan itu. Lalu oleh orang Samaria ini dibantu adik-adik, dibalut lukanya, dibersihkan lukanya, lalu dia dibawa ke penginapan, dirawat di sana. Lalu si orang Samaria ini memberikan uang kepada orang penginapan untuk merawat si orang dari Yerusalem ini. Nah adik-adik, orang Samaria ini sangat baik, ya kan? Buktinya orang yang sama dari Yerusalem aja, tetangganya dia, tidak mau menolongnya. Padahal mereka satu bangsa, satu kota istilahnya kan. Nah, orang Samaria ini padahal bukan satu bangsanya, tapi dia mau menolong, dia mau membantu si orang Yerusalem yang dirampok ini, bahkan merawatnya, ya kan? Berarti orang Samaria ini sangat baik, sangat peduli kepada orang Yerusalem ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dalam kitab ini mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus peduli terhadap sesama kita.
terhadap teman kita, terhadap mama papa, terhadap lingkungan kita, ya kan? Nah, bagaimana Kak caranya kalau peduli sama orang lain? Banyak adik-adik, mulai dari sekolah. Nah, di sekolah adik-adik punya banyak temen dong pastinya. Siapa yang kalau misalkan ada temennya jatuh, terus malah hahaha rasain kamu. Nah, siapa? Ayo. Bukannya malah sini aku bantu yuk. Nah, yang betul yang mana adik-adik? Yang kedua kan yang sini aku bantu. Nah, itu adik-adik. Tuhan maunya adik-adik seperti itu. Nah, terus ada mungkin dari adik-adik yang bilang gini, Kak, aku nolong temenku kok. Gitu. Oh iya, bagus dong. Tapi Kak, aku nolongnya ngasih jawaban waktu ulangan. Itu bukan perbuatan yang baik. Itu perbuatan iblis. Tidak boleh. Iya sih nolong, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Itu namanya sama aja kalian menjerumuskan teman kalian ke dosa. Ya kan? Pasti dari adik-adik pernah ada waktu ulangan nih misalnya nih. Terus temennya colek-colek. Atau nomor 567. Pasti ada kan? Kakak juga waktu sekolah gitu dicolek-colek. Terus adik-adik harus ngapain kalau kayak gitu? Ayo. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Baik sih menolong, tapi menolong pada konteks yang salah, ya kan? Nah, jadi adik-adik harus melihat dulu mana orang yang benar-benar harus ditolong, mana orang yang tidak harus ditolong, yaitu seperti orang teman yang jatuh, itu harus ditolong ya kan? Kalau teman minta contekan, tidak boleh. Kalau temannya ngajakin yang nggak bener, misalnya coret-coret dinding sekolah, nggak boleh ya. Atau ngajakin bolos, nah tuh, itu tidak boleh, ya kan? Nah, terus berarti adik-adik harus berbuat baik kepada teman-temannya, kepada sesamanya. Karena Tuhan Yesus saja sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Ya kan? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Karena Tuhan peduli kepada kita. Karena Tuhan mau anak-anaknya selamat dari dosa. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus berbuat baik kepada sesama kita. Ya, nah terus awal tahun ini pun Indonesia pun sedang banyak musibah kan adik-adik ya kan. Nah kita pasti sedih dong. Dan pasti banyak teman-teman kita di luar sana di Indonesia yang mengalami kesusahan, yang mengalami musibah. Nah adik-adik bisa kok membantunya, bisa kok pedulinya. Cara yang paling mudah yaitu berdoa. Nah, adik-adik bisa mendoakan teman-teman kita yang terkena musibah. Lalu, mungkin adik-adik bisa mengajak papa mamanya memberikan sumbangan lewat persembahan yang diadakan oleh gereja, persembahan untuk yang terkena musibah. Itu juga bisa adik-adik. Jadi, peduli terhadap sesama itu bisa dari hal kecil dan berdampak sangat bagus, ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang tua, karena Tuhan sudah terlebih dulu baik sama kita. Tuhan sudah mengasihi kita, lalu kita anak-anaknya harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Dengan cara apa mengasihi Tuhan? Dengan cara melakukan yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu tadi kita harus berbuat baik terhadap sesama, ya kan, membantu sesama, dan tetap berdoa setiap hari membaca firman Tuhan, biar adik-adik tahu nih apa yang dimaui oleh Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Nah, untuk itu nanti kalau misalkan sudah masuk sekolah minggu lagi nih, misalkan ada yang belum kenal nih sama temen-temennya, nanti disapa ya, ditanya ya, kenalan,
halo nama aku Esther gitu. Oke? Jadi kita harus peduli terhadap sesama kita. Tidak harus memandang dia itu anaknya siapa, dia itu suku apa, dia itu agamanya apa. Tidak boleh membeda-bedakannya adik-adik. Kita semua sama di mata Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Sekian dulu pembelajaran Alkitab hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami hidup dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi dulu yuk. Yuk, berdiri yuk. Kita mau nyanyi dan joget-joget. Kita mau nyanyi, lagu apa ya Kak? Siapa yang tahu lagunya? Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pada tahu dong, ya kan? Yuk, kita nyanyi untuk Tuhan. Bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.